Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Raras dalam pelajaran matematika kali ini. Nah, sudah siap belajar ya? Nah, selamat belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang garis dan sudut, tetapi pada pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi sudut, karena pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang garis, yaitu membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang, kemudian perbandingan segmen garis. Nah, pada kali ini kita masuk pada materi sudut. Nah, apa saja yang akan kita bahas, yaitu mengenal sudut. Apa sih sudut itu ya? Nah, selanjutnya adalah menentukan besar sudut, dan yang terakhir adalah jenis-jenis sudut. Nah, 3 itu yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Nah, perhatian, jangan lupa persiapkan alat tulis kalian ya, karena selama video berlangsung catat bagian-bagian yang penting dan nanti akan ada kuis di dalamnya. Nah, jangan lupa sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat menentukan besar sudut dengan tepat. Selanjutnya adalah peserta didik diharapkan dapat menentukan jenis-jenis sudut dengan tepat. Nah, langsung yang pertama yaitu pengertian sudut. Apa sih sudut itu ya? Nah, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua garis sinar atau dua buah garis lurus. Nah, sudut dinotasikan dengan, nah itu lambangnya ya, bisa kalian lihat ya, seperti siku tapi bukan siku. Ini bentuknya adalah seperti siku-siku tangan kalian, itu siku tangan kalian ya. Nah, di situ bisa kalian lihat contoh dari sudut. Nah, AB, garis AB ini ya, garis AB dan garis BC itu dinamakan kaki sudut. Namanya kaki sudutnya ya. Garis-garis yang membentuk sudut itu namanya kaki sudut. Nah, yang B itu dinamakan titik sudut. Nah, daerah sudutnya mana? Nah, ini. Nah, ini adalah daerah sudut. Nah, pada sudut tersebut bisa kita namakan namanya sudut B, atau boleh kita namakan sudut ABC, atau boleh saja kita namakan CBA. Nah, yang penting B-nya berada di tengah, karena yang di tengah itu menunjukkan bahwa dia adalah titik sudutnya ya. Selanjutnya adalah besar sudut. Nah, besar suatu sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat. Menit. Nah, menit tandanya petik 1 dan detik adalah petiknya 2 ya. Selanjutnya, nah, hubungan antara derajat, menit, dan detik dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Nah, 60 menit ya, berarti 60 menit itu sama saja dengan berapa? 1 jam. Berarti 1 derajat itu sama saja dengan 1 jam. Nah, selanjutnya 1 menit itu sama dengan 60 detik ya. Kemudian, nah, bisa dilihat ya, 1 derajat itu berarti artinya
60 ya. 60 dikalikan dengan 60 detik berarti sama dengan 3600 detik. Berarti 1 derajat itu sama saja dengan 3600 detik, atau ingat 1 derajat itu sama saja dengan 1 jam. Nah, dari situ bisa kita lihat. Nah, kita balik ya. Berarti kalau 1 detik itu sama saja dengan 1/60 derajat ya. 1 detik itu berarti 1/60 derajat. Nah, ini 1 menit ya. 1 menit itu berarti sama saja dengan 1/60 derajat. Nah, sekarang kalau 1 detik berarti artinya 1/60 menit. Maka jika 1 detik berarti artinya 1/3600 derajat ya. Nah, selanjutnya yaitu besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, yang dibentuk oleh jarum jam. Contoh, nah di situ adalah dilihat jamnya itu berarti pukul 5 lebih 5 menit ya. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika jarum menunjukkan pukul 5 lewat 5 menit. Nah, penyelesaian. Jarum jam tersebut menunjukkan jam 5 lebih 5 menit. Karena 1 jamnya itu adalah 60 menit, maka waktu yang dibutuhkan adalah berarti kan 5 per 60 jam. Kenapa kok 5 per 60? Nah, di situ 5 jam berarti kan menitnya menjadi 5 per 60 jam. Sudut yang dibentuk oleh jarum pendek selama 1 jam itu adalah 30 derajat. Maka jarum jam yang dibentuk pada pukul 5 lebih 5 menit adalah, nah, bisa kalian lihat berarti 5 per 60 dikalikan 1 jamnya 30 derajat ya. Nah, di sini jarum pendek ya. Maksudnya jarum pendek berarti 5 dikalikan 30, yang depannya dulu, kalikan 30 derajat ditambah dengan 5 per 60 kalikan 30 derajat. Maka berarti 5 kali 30 150 derajat ditambah dengan 2,5 derajat dari 5 per 60 kalikan 30 derajat. Maka didapatkan adalah 152,5 derajat. Nah, jarum menit. Tadi kan kalau jarum pendek itu 30 derajat ya. Sekarang jarum yang panjang berarti jarum menit menunjuk bilangan 1 ya, menunjuk pada bilangan 1 ini ya. Sehingga besar sudutnya adalah berarti 1 kalikan dengan 30 derajat. Maka ketemunya 30 derajat. Sehingga dari yang awal 152,5 kita kurangkan dengan yang ini 30 derajat, ketemunya adalah 122,5 derajat. Jadi besar sudut yang terbentuk pada pukul 5 lebih 5 menit adalah 122,5. Nah, ini adalah 122,5. Jadi ingat ya, awalnya berarti kalian lihat dulu 5 per 60 kalikan 30. Nah, Bu, kalau semisal jam 2 lebih 25, nah berarti 25 per 60 kalikan 30 derajat. Nah, kalau 25 itu menunjuk di angka berapa? 5, berarti nanti 5 dikalikan 30. Nah, nanti itu yang jarum panjangnya sebagai pengurangnya dari yang jarum pendek ya. Lanjut ya.
Nah, kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan dalam satuan sudut. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan satuan sudut, masing-masing satuan derajat, menit, dan detik harus diletakkan dalam satu lajur. Misal contohnya, nah ini 24 derajat 46 menit ditambah dengan 57 derajat 35 menit, maka kalian tambahkan 6 tambah 5 1 ya. Nah, 11 ya, berarti kan nyimpen 4 tambah 3 7 tambah yang tadi nyimpen berarti 8. 4 tambah 7 1 11 maksudnya ya, nyimpen 1 berarti 2 tambah 7 8, sehingga nah di sini dilihat belakangnya adalah 81 menit, itu kan melebihi dari 1 menitnya itu berapa, 60. Nah di sini 81, berarti ini kan bisa dijadikan 1 menit itu ya. Nah berarti menit bisa dijadikan derajat, maksudnya berarti di sini dilihat 81 derajat 81 menit itu 81 derajat. Nah ini kan sama saja dengan 60 menit ditambah 21 menit, padahal 60 menit bisa kita buat derajat, maka hasilnya adalah 81 derajat tambah Q1 derajat 21 menit, berarti hasilnya adalah 82 derajat 21 menit. Nah, penjumlahan dan pengurangan dalam satuan sudut, yang tadi penjumlahan, yang ini adalah pengurangan. Nah, pengurangan misal 57 derajat 35 menit dikurangkan dengan 24 derajat 46 menit. Nah di sini 5 dikurangi, nah ini 6 tidak bisa ya, berarti kan 35 menit kurangi 46 menit tidak bisa, kamu pinjam depannya, yaitu 1 derajat itu berapa menit, 60 menit. Maka kita jumlahkan 35 menit ditambah 60 menit itu berapa, menjadi 95, baru bisa kita kurangkan 46 berarti berapa, 39, berarti ini depannya kan tadi 56 karena sudah dipinjam 1, berarti tinggal dikurangkan menjadi 32 derajat 39 menit ya. Selanjutnya adalah mengukur besar sudut. Mengukur besar sudut di situ berarti sudutnya adalah O, berarti sudut AOB ya. Letakkan busur derajat pada sudut AOB sehingga titik pusat atau titik pusat lingkaran busur derajat berimpi dengan titik O. Berarti kamu busurnya diletakkan yang tengah-tengah itu ya, kamu letakkan di titik O. Sisi horizontal busur derajat berimpi dengan sinar garis OA. Nah ini ya. Nah perhatikan angka 0 atau perhatikan angka 0. Nah pada busur derajat yang terletak pada garis O ke A, jika angka 0 berada pada skala bawah, perhatikan angka pada skala bawah yang terletak pada gigi sudut OB, O ke B. Nah, maka dia berarti berapa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dia sudut AOB adalah 60 derajat ya. Cara menggambar besar sudut. Nah, yang pertama, buatlah salah satu kaki sudut yang horizontal. Misal kaki sudutnya adalah PQ. Nah sini ya, P ke Q. Kemudian letakkan busur derajat. Nah letakkan busur derajat ya. Misal kamu mau membuat sudut 120.
sudut 120 itu di mana? Berarti sini ya. Nah, 20 kan 1 2 3 ini ya. Nah, 120 berarti kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, ini 120. Nah, berarti di sini kamu kasih titik R, maka sudut PQR itu adalah 120. Lanjut, jenis-jenis sudut. Jenis sudut itu sebenarnya ada 5. Apa saja? Nah, secara umum ada 5 jenis sudut, yaitu siku-siku. Sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Ingat, siku-siku 90 derajat. Sudut lurus berapa? 180 derajat lurus. Sudutnya lurus. Sudut lancip berarti sudut besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Berarti dia tidak boleh 0 derajat dan tidak boleh 90 derajat, antara. Berarti antara 0 sampai 90 derajat boleh. Itu 1 derajat, boleh 89 derajat, itu termasuk sudut lancip. Nah, sudut tumpul berarti sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Boleh 91 derajat, boleh 189 derajat. Itu sudut tumpul ya. Selanjutnya sudut refleks. Sudut refleks itu berarti sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat, tetapi dia kurang ya. Kurang dari berapa? 360 derajat. Boleh 181 derajat, itu namanya sudut refleks ya. Kurang berarti kurang 360 berarti 359 derajat, berarti refleks. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, kalau sudut siku-siku, nah itu sudut lurus, sudutnya adalah lurus. Lancip, nah ini ya, kurang dari 90 derajat. Ingat, sudut tumpul berarti lebih dari berapa? 90 derajat. Sudut refleks lebih dari 180. Contoh, nyatakan setiap sudut berikut apakah termasuk sudut lancip, tumpul, dan siku-siku. Yang A, sepertiga sudut lurus. Nah, sepertiga sudut lurus ya. Kayaknya sudut lurus itu berapa tadi? 180 derajat. Maka tinggal kita kalikan 1/3 kali 180 itu berapa? 60 derajat. 60 derajat itu apa? Berarti sudut lancip ya. Yang B, 2/5 putaran penuh. Nah, putaran penuh itu berapa? Kalau jarum jam putarnya berapa? Satu putaran penuh 360 derajat. Maka tinggal kita kalikan 2/5, berarti berapa? 144 derajat. Itu apa? Sudut tumpul ya. Nah, kemudian yang C, 180 derajat kurangi 5/6 sudut lurus. Nah, sudut lurus berapa? 180 derajat dikalikan 5/6 berarti berapa? 150 derajat. Maka 180 derajat kurangi 150 derajat itu adalah 30 derajat. Berarti 30 derajat adalah sudut lancip ya. Nah, mungkin itu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Jika ada salahnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.